Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Desira Natasha Widyastuti dengan NIM 201910501036. Halo, perkenalkan nama aku Nabila Maiswari dengan NIM 2019 1050 1042. Aku dan Rara adalah mahasiswi dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Aku dan Nabila di sini akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Oh iya, sebelum memulai, aku ingin bertanya ke kalian, apa yang kalian ketahui tentang ekonomi kreatif? Mari kita simak pembahasan tentang ekonomi kreatif yang dimulai dari pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif terdiri dari dua kata, yaitu satu, ekonomi, dan yang kedua adalah kreatif, di mana keduanya memiliki pengertian masing-masing. Pertama, pengertian dari ekonomi. Ekonomi sendiri dipercaya berasal dari bahasa Yunani dari kata oikos yang merupakan singkatan dari oiku dan nomos yang memiliki arti sebagai peraturan rumah tangga. Pada umumnya, ekonomi merupakan sebuah bidang kajian mengenai pengurusan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusianya. Hal ini dikarenakan arti dari ekonomi sendiri merupakan ilmu tentang suatu perilaku atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, pengertian dari kreatif. Secara umum, kreatif dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal baru atau cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Definisi dari ekonomi kreatif sendiri itu apa, Rah? Pengertian dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan salah satu konsep dalam era ekonomi baru yang memanfaatkan ide dan pengetahuan yang ada pada sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang utama. Konsep yang ada pada ekonomi kreatif ini biasanya didukung dan berhubungan dengan sebuah industri kreatif. Istilah ekonomi kreatif ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins, di mana ditulis dalam bukunya yang berjudul How People Make Money from Ideas. Hawkins telah menyadari bahwa telah lahir sebuah perekonomian akibat dari adanya arus pemikiran dan kekreativitasan. Wah, kita sudah tahu ya arti dari ekonomi kreatif. Kalau kalian sudah paham arti dari ekonomi kreatif, aku akan mengajak kalian untuk belajar mengenai konsep ekonomi kreatif. Apakah kalian sudah tahu bagaimana konsep dari ekonomi kreatif? Jadi, konsep ekonomi kreatif menurut Hasana tahun 2015 bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusianya sebagai faktor produksi yang utama. Studi pemetaan industri kreatif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007 memberikan definisi industri kreatif, yaitu industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreatif dan kreativitas individu. Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Dan itu menurut Ananda dan Susilowati tahun 2018. Menurut Rakib, Yunus, dan Amin tahun 2018, elemen utama dari industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan bakat yang memiliki potensi. Wah, menarik juga ya materi tentang konsep ekonomi kreatif. Nah, setelah mempelajari tentang bagaimana konsep dari ekonomi kreatif, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sektor-sektor dalam ekonomi kreatif. Kira-kira apa saja ya sektor-sektor yang ada dalam ekonomi kreatif itu? Yuk, nggak perlu lama-lama, mari kita bahas sektor-sektor yang ada dalam ekonomi kreatif. Kreatif, klasifikasi industri yang ditetapkan oleh setiap negara berbeda-beda. Pengklasifikasian industri kreatif tergantung pada tujuan analitik serta potensi pada suatu negara. Industri kreatif yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia telah menetapkan sebanyak 14 subsektor industri kreatif. Lalu, apa saja 14 subsektor yang ada pada ekonomi kreatif di Indonesia? Yang pertama, periklanan. Yang kedua, arsitektur. Yang ketiga,
barang pasar seni, yang keempat, kerajinan, yang kelima, desain, yang keenam, fashion, yang ketujuh, video, film, serta fotografi. 8. Permainan interaktif atau game. 9. Seni pertunjukan. 10. Penerbitan dan percetakan. 11. Layanan komputer dan piranti lunak atau software. 12. Televisi dan radio atau broadcasting. Yang ke-13. Riset dan pengembangan atau R&D. Yang ke-14. Kuliner. Gimana? Sekarang kalian sudah paham kan tentang sektor-sektor yang ada di dalam ekonomi kreatif? Setelah kita mengetahui tentang sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia, kita juga akan mempelajari tentang pilar-pilar ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Kira-kira bagaimana ya pilar ekonomi kreatif yang ada di Indonesia? Pilar ekonomi kreatif di Indonesia itu ada 5, yaitu yang pertama, sumber daya pendukung, yang kedua, industri, yang ketiga, pembiayaan, yang keempat, pemasaran, yang kelima, teknologi infrastruktur. Untuk penjelasan lebih lanjut seperti di bawah ini. Yang pertama, sumber daya pendukung. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah. Selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani yang bisa menjadi landasan dari industri kreatif karena sumber daya alam maupun ketersediaan lahan yang menjadi input penunjang dalam industri kreatif. Baik sumber daya alam maupun sumber daya budaya merupakan input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah karya kreatif. Banyak sumber daya alam khas Indonesia yang dapat menjadi input karya kreatif. Salah satu contohnya seperti rotan, kayu, dan serat nanas. Sumber daya budaya Indonesia pun juga sangat beragam loh. Yang kedua yaitu industri. Industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi produk atau jasa. Pengembangan industri kreatif tidak hanya meliputi industri utamanya saja. Dalam hal ini, 15 industri kreatif yang menjadi fokus pengembangan ekonomi kreatif, tetapi juga industri pendukungnya, seperti industri pengolahan produk kayu bagi industri kerajinan. Selain itu, lingkungan pengembangan juga perlu mendapatkan perhatian, seperti dunia pendidikan yang akan menumbuh kembangkan orang kreatif, serta media yang dapat mendorong distribusi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu pembiayaan. Lembaga pembiayaan berperan dalam penyaluran pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal maupun pinjaman. Lembaga keuangan baik konvensional seperti perbankan maupun non-konvensional merupakan elemen penting dalam menjembatani kebutuhan keuangan orang kreatif dan pemilik modal. Selanjutnya yaitu pemasaran. Karya kreatif akan bernilai ekonomi bila menemukan pasarnya. Untuk menemukan pasar bagi industri kreatif diperlukan riset pasar tentang selera pasar dan teknik pemasaran yang efektif, sehingga karya kreatif tersebut dapat diterima pasar dengan nilai yang tinggi. Peluang pasar karya kreatif Indonesia terbuka lebar tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Merupakan tantangan bagi pemerintah untuk membantu orang kreatif memperluas akses pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu teknologi dan infrastruktur. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material dan non-material yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya mesin ataupun alat bantu yang sifatnya berwujud, tetapi teknologi ini termasuk kumpulan teknik atau metode-metode atau aktivitas yang membentuk dan mengubah budaya. Teknologi biasa dipakai dalam berkreasi, memproduksi, berkolaborasi, mencari informasi, distribusi, dan sarana bersosialisasi. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan infrastruktur, tidak hanya infrastruktur fisik seperti jalan, tetapi juga infrastruktur non-fisik seperti akses internet. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang pilar ekonomi kreatif di Indonesia? Setelah memahami tentang pilar ekonomi kreatif di Indonesia, aku bakal ajak kalian untuk mempelajari tentang bagaimana indikator keberlangsungan ekonomi kreatif.
Kira-kira kalian tahu tidak bagaimana indikator keberlangsungan ekonomi kreatif itu? Indikator keberlangsungan ekonomi kreatif. Dalam memulai suatu usaha, tentu terdapat beberapa faktor yang akan memengaruhi keberhasilan usaha tersebut. Sama halnya dengan ekonomi kreatif yang memiliki indikator yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Cahyadi pada tahun 2013, menyatakan bahwa ada beberapa indikator keberlangsungan usaha ekonomi kreatif. Indikator keberlangsungan ekonomi kreatif tersebut antara lain 1. Produksi, 2. Pasar dan pemasaran, 3. Manajemen dan keuangan, 4. Kebijakan pemerintah, 5. Kondisi ekonomi, 6. Lingkungan, 7. Kemitraan usaha, serta 8 adalah keluarga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat ekonomi kreatif bagi masyarakat. Kira-kira apa saja manfaat ekonomi kreatif bagi masyarakat? Manfaat yang pertama yaitu munculnya bisnis startup. Pengaruh positif dari adanya perkembangan teknologi yaitu memberikan keuntungan untuk lebih mudahnya memperoleh informasi. Bisnis startup sendiri hadir karena adanya manusia yang mampu menganalisis pengetahuan yang ada. Yang kedua, yaitu terjadinya percepatan inovasi. Majunya pengetahuan juga berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Internet telah memicu munculnya inovasi yang lebih cepat, dengan memiliki pilihan yang lebih beragam. Selain itu, inovasi serta ide juga lebih mudah didapatkan. Yang ketiga, bisnis menjadi lebih kompetitif. Kemudahan yang ada pada kegiatan ekonomi memberikan pengaruh pada banyaknya minat masyarakat untuk berbisnis, sehingga persaingan yang ada menjadi semakin ketat. Banyak pelaku usaha yang berbondong-bondong beradu kekreativitasan dengan lebih kompetitif. Yang keempat, menciptakan manusia yang kreatif. Seperti dengan adanya ekonomi kreatif ini, maka mereka akan semakin cerdas dalam membuat sajian produk ke masyarakat. Pelaku ekonomi akan berlomba-lomba agar produk yang dimilikinya menjadi produk yang paling baik di antara yang lainnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Semakin banyak persaingan yang ada akan memicu rasa pada pelaku bisnis untuk terus kompetitif, sehingga muncul rasa untuk terus berinovasi. Dengan demikian, produk yang dihasilkan lambat laun akan menjadi produk yang berkualitas. Yang keenam, membuka lapangan baru. Perkembangan ekonomi kreatif yang ada memberikan pengaruh pada terciptanya banyak pasar baru, sehingga secara tidak langsung membantu untuk menciptakan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, tumbuhnya perekonomian masyarakat. Banyak usaha yang didirikan tentu saja dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari ekonomi kreatif ini. Dari materi yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif memiliki pengaruh yang baik bagi perekonomian suatu bangsa. Tetapi perlu diingat bahwa ekonomi kreatif sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang ada. Ekonomi kreatif ini membutuhkan manusia sebagai sumber daya yang kreatif dan mampu memanfaatkan ide yang ada ke dalam suatu bentuk barang maupun jasa yang dapat bernilai ekonomi. Selain sumber daya manusia, ekonomi kreatif ini juga harus didukung dengan sumber daya alam yang membantu terciptanya kegiatan produksi serta perlunya informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dengan seksama. Semoga bermanfaat.